Kalian nggih pun. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu rahmatan lil alamin. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah yang insyaallah dirahmati oleh Allah Ta'ala, marilah kita panjatkan bersyukur kepada Allah Ta'ala di mana pada malam hari ini kita semuanya masih diberikan sehat walafiat, diberikan kenyamanan, kedamaian, keselamatan. Semua itu karena kemurahan Allah yang maha tak terbatas, rezekinya maha tak terbatas, kasih sayangnya maha tak terbatas, kecerdasannya. Oleh karena itu kita wajib menghargai, mensyukuri apapun yang Allah berikan kepada kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, topik malam ini adalah masih lanjutan kemarin yang berhubungan dengan berobat dengan sedekah. Namun sebelumnya nanti kita akan review dulu ya, untuk memotivasi kita dulu dalam kita belajar Al-Quran ini, untuk mengingatkan saja ayat-ayat yang pernah kita pelajari ya. Dalam surat 69 surat Al-Haqqah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, innahu laqulur rasulin karim. Sungguhnya Al-Quran itu adalah benar-benar wahyu Allah yang diturunkan kepada Rasul yang mulia. Wa ma huwa biqaulin sa'ir qalilama tu'minun. Dan Al-Quran itu bukanlah perkataan seorang penyair, sedikit sekali yang kamu beriman kepadanya. Lantas ayat 42-nya ya, wala qaulin kahinin qalilama tadzakkarun, dan bukan pula perkataan tukang tenung, sedikit sekali kamu mengambil pelajaran daripadanya. Jadi tiga ayat ini, yang ayat 40 itu menerangkan bahwa Al-Quran ini adalah perkataan Rasul yang mulia. Sedangkan ayat 41-nya ya, itu memang bukan perkataan penyair, tapi sedikit yang beriman. Jadi yang mempercayai Al-Quran itu sedikit. Ini kata Quran ya, bukan kata saya. Lantas ayat 42-nya ya, juga bukan perkataan tenung, bukan untuk mantra-mantra. Ya, Quran itu karena ada ruhnya, ada energi maknanya. Disebutkan juga bahwa sedikit yang mengambil pelajaran. Jadi kebanyakan memang hanya dilewatkan, tidak diambil pelajarannya, sehingga dia tidak mendapatkan hidayah ataupun nur ilahi dari Allah Ta'ala. Nah, itu untuk memotivasi kita bahwa sebetulnya kita ini ya harus sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Sebelum kita menginjak topik yang malam ini ya, kita review dulu yang kemarin ya, yang apa berobat dengan sedekah itu ya. Kemarin kan kita sebutkan surat 4 ayat 114 itu bahwa bisikan yang paling baik itu salah satunya adalah sedekah ya. Kemudian mengajak yang ma'ruf, mendamaikan manusia ya. Kemudian contoh penyakit rohani ya, diantaranya adalah penyakit yang ada dalam dada, marah, takabur, sakit hati, kecewa.
dan obatnya adalah syifa, adalah Al-Quran yang kemarin saya sebutkan ada 4 ayat ya. Surat Yunus ayat 57, surat An-Nahl ayat 69, surat Al-Isra ayat 82 dan surat Al-Fusilat ayat 44. Ya. Jadi ini hanya mengingatkan saja. Lantas malam ini kenapa sedekah itu dahsyat ya. Kita berlantar dulu ya, kita buka ayat sebagai landasan hukum dulu. Surat 63 ayat 10. Mari kita cermati. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qablu ayyatiya ahadakumul mautu wa yaquluna rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akum minas solihin. Dan nafkahkanlah atau infakkanlah dari apa yang kami rezekikan padamu sebelum datang pada seorang dari kamu kematian. Lalu dia mengatakan, Tuhanku, kalau sekiranya engkau akhirkan aku pada waktu atau ajal yang dekat dikit saja, maka aku akan bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang soleh. Bapak, Ibu, dan sahabat kaum muslimin wal muslimat yang saya hormati, ayat ini menggambarkan ya, bahwa orang itu kalau sudah sampai ajal ya, kemudian waktu luang, waktu hidup, waktu ada kesempatan, ada keberlimpahan rezeki, tapi sebagai orang yang kikir, maka begitu datang ajal ya, dia mbok ditunda sebentar saja, nanti kalau ditunda sebentar saya akan bersedekah. Gitu loh Pak. Jadi kok bukan ditunda sebentar saja saya mau sholat, bukan. Dia berkatakan fasudaku, saya akan sedekah. Berarti ini kan menggambarkan bahwa sedekah itu memang ada kedahsyatan. Maka Nabi Muhammad itu tidak mengerjakan sholat dulu, tetapi mengenal Tuhan dulu di Gua Hira, kemudian bisa mengenal Tuhan, mendapatkan wahyu, baru turun yang namanya perintah sholat itu. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, jadi kalau ini kita secara mufrodah ya, wa anfiku ini kan fi'il amr, dan anfiku infakkanlah pakai wawu jamak, ini adalah jamak mudzakkar salim ya, jamak mudzakkar salim. Kemudian min dari ma apa-apa razaqnakum, yang telah kami rezekikan, ini fi'il madhi, kemudian dhamirnya kami Allah, hukumnya adalah kamu sekalian. Min dari huruf jar qabli. Kalau min itu mesti qabli, tidak ada min qablu atau min qabla. Jadi min qabli ya. Ya. Dari sebelum ya, ayyatia akadakumul maut. Dari sebelum datang ya, datang akadakumul ya. Salah satu di antara kamu itu maut atau kematian. Ya. Fayakula ya, fayakula, maka dia akan berkata, Robbi ya Tuhanku, laula akhortani, seandainya ya ajal ini ya, maut ini penjenengan tunda ya 1 hari aja lah, saya tak sedekah dulu gitu loh ya. Ila ajalin qarib ya, fa as-sadaqah, saya akan sedekah dulu ya. Kalau tidak 1 hari ya Allah, kula mang pundut 6 jam leh mang peri kesempatan kula tak sedekah, wong kula dite pirang-pirang misalnya gitu. Lah kok ora wingi pas sehat jawab gitu Mas. Gitu loh. Ini berarti memang sedekah itu dahsyat sekali. Walaupun sebenarnya as-sadaqah ini dari kata sadaqah itu yang artinya adalah membenarkan. Untuk kebenaran imannya memang diperlukan sedekah, sebagaimana kemarin kalau ada orang yang minta diskusi dengan Rasul ya, minta ilmu yang khusus, itu kamu harus sedekah dulu sebagai
pembenaran, kan begitu. Dan nanti orang itu kalau diberi kesempatan lagi sedikit saja waktu akan sedekah dan akan menjadi orang yang soleh. Wa aku minas solihin, orang yang soleh. Kan luar biasa ini. Maka sebelum kita terlambat, ya walaupun semampu kita, ya, saat ini kita sedekah untuk siapa? Bukan untuk orang lain. Kebaikan itu akan kembali kepada diri kita masing-masing. Maka ada istilah sedekah itu tolak balak. Ya memang betul itu. Bahasanya itu memang kalau orang sedekah itu kan sudah satu, tidak ada keserakahan karena dia mau memberikan. Yang kedua memang tidak ada kemelekatan. Orang kalau ada kemelekatan, wah ini saya kerja sebulan dapat cuma 5 juta kok suruh infak 500.000 misalnya gitu. Nah misalnya ini ya. Nah artinya memang di sini berhubungan dengan kesadaran jiwa. Kalau memang tidak mampu ya tidak masalah, kan orang itu kan ada kebutuhan sekunder dan kebutuhan primer. Kalau misalnya nuwun sewu seorang ibu single parent ya, kemudian masih nanggung ini dan itu ya sedekahnya ya berbuat baik mencari kehidupan untuk dirinya sendiri dan keluarga. Dan itu kalau umat muslim punya baitul mal, tidak punya malah ditanggung oleh harta benda kaum muslimin kan begitu. Maka dalam sejarah itu kan ciri iman itu bukan orang yang sholatnya ribuan rakaat kan. Panjenengan tidur nyenyak malam ini tonggone luwe. Kuwi wis sediakne salah imanmu iku iman aku itu. Itu loh. Jadi hubungannya dengan manusia sebetulnya ya. Maka kita itu harus lihat kiri kanan itu penting, Pak. Ya, minimal sak dawis gitulah, dawis. Tapi alhamdulillah kalau dawis saya itu sugih-sugih mungkin ke saya sing ngisor mah. Ya enggak apa-apa. Bisa ditangkap Bu. Enggak teknik kuwatengen nggih, ampun enten sing keluwen nggih. Piknik mangan enak, enak tonggone luwe lah. Masakne misalnya gitu aku ora. Ya, gitu. Ya. Itu memang perlu sekali ya. Jadi kiwa tengen di samping kita, maka kalau dalam sejarah kan Nabi ya kalau ada orang tidur nyenyak tapi tetangganya kelaparan itu namanya belum beriman. Ya. Jadi parameternya bukan apa ngajinya lama, bukan sholatnya rakaatnya banyak, tapi parameternya oleh dalam sejarah itu memang berhubungan juga dengan manusia yang lain. Nah, semoga ini kita bisa memberikan apa itu masukan pada diri kita masing-masing ya. Walaupun kita mungkin ya pagi hari Rp2.000 kita sisihkan, itu sudah suatu keindahan yang indah. Maka naik sedikit ayat 9-nya ya. Ada pesan juga. Ya ayyuhalladzina amanu la tuhlikum amwalakum wala auladukum ngan dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Jadi memang berlaku hukum paradok Pak di semesta ini ya. Di satu sisi anak itu dan istri itu qurrata ayun, menyejukkan pandangan mata. Tapi ayat yang lain menyebutkan di satu sisi itu kadang menjadi fitnah, menjadi musuh. Kadang fitnah, kadang adu ya. Nek ra percaya mang botekke sing bapak ibu sing duwe anak karo sing wis omah-omah suwe. Wah, anaknya kadang yo nyenengke, kadang yo nganyelke. Nggih ta, Bu? Ngaku nek bapak-bapak mbuh soalnya sing biasa berhadapan itu ibu-ibu. Ya. Nek bojo nggih sok-sok ngoten niku to nggih.
Lho ngaku. Sosok nyenengke sok nganyel ke. Lah ayate ngoten kok. Oh Pak Ahmad dilali ngono. Lali ning rada kelingan kata. Lali rada kelingan. Ya itu maka ada hukum paradoks ya. Dalam semesta ini berlaku itu ya. Contoh misalnya kalau Allah itu wal awalu wal akhiru wa dhahiru wal batinu. Allah itu yang dohir dan yang batin. Dohir tapi kok batin. Kalau tidak memahami secara holistik bingung Pak. Tapi kalau sudah memahami hukum paradoks itu memang semesta ini sebenarnya yang terjadilah, tidak ada kebenaran. Tidak ada kesalahan Pak. Maksud saya yang adalah semua itu kebenaran. Ada orang apa? Bani bedos das, dia innalillahi, tapi bagi tunggal tambal ban ya alhamdulillah. Itu kan kemarin kalau saya contoh yang mudah itu paradoksi seperti itu ya. Ada orang meninggal innalillahi, tapi yang jual peti mati alhamdulillah. Orang kok jane wong jual peti mati itu bukan dongane menenek wong mati mboten lho Pak. Dongane mung men payu jan. Dongane iki mboten wah ben nenek orang meninggal itu ndak doane coba baik. Muga-muga guru dagang aku payu kan gitu. Itu. Nah, ini untuk mengingatkan kita ya. Jadi nuwun sewu, kita mati itu ndak usah takut, Bu. Mati dan kelahiran itu satu titik. Nanti kalau kita sudah baik itu istilahnya ya yang mati itu hanya raganya. Jiwa kita kalau dalam kehidupan ini baik, ya insya Allah kita mendapatkan yang baik. Jadi anak di sini harta dan anak kalau di sini ya, ambal wa aulad. Ya. Kita boleh memiliki anwal harta, rumah, mobil, ya kekayaan yang lain itu boleh, tapi jangan sampai ada kemelekatan. Kalau ada kemelekatan akhirnya juga ada keserakahan, ingin tambah terus, ya. Nah sesuatu yang dipegang erat-erat itu kalau saya gambarkan gini Pak, orang yang naik gunung itu kan pakai kepalanya di ya helm lah gitulah, kemudian tangannya pakai jaket dan sebenarnya tangannya ini pakai alat yang apa tidak melekat tapi juga tidak licin, jadi seperti bubuk yang jadi dia pegang sesuatu itu tidak lengket tapi juga tidak licin. Nah itu artinya apa? Diambil pelajaran dari sini artinya kita mempunyai sesuatu itu jangan digenggam erat-erat sekali ya, dan juga jangan lepas sekali, maksudnya suruh tengah-tengah ya. Jadi sebenarnya kita belajar agama, belajar spiritual ini apapun bisa kita lakukan Pak ya. Jadi dari sesuatu ya apapun itu bisa kita ambil pelajaran. Misalnya tadi kalau ada orang main catur, kenapa ya kalau pion itu tidak boleh mundur, tapi maju terus, tapi begitu sampai sana nanti bisa menjadi menteri. Artinya dalam kehidupan ini kita memang semampu kita maju terus, nanti sampai titik kita menjadi orang yang husnul khotimah, paripurna dan lain sebagainya seperti pion itu. Walaupun tadinya tidak punya apa, pangkatnya paling kecil Pak, tapi begitu sampai tujuan sana sudah jadi menteri. Benteng kalah, gajah kalah, kuda kalah. Itulah sebenarnya kita belajar dari apapun itu adalah hubungannya dengan spiritual kita. Nah, kita lanjut. Ada sejarah juga ya. Nabi itu mengatakan al-yadul mulya khairu min ayadus sufla. Tangan yang di atas itu lebih baik dari tangan yang di bawah. Ini hanya ilustrasi ya ini. Bukan saya dengan Mas Solikun saya ngasih, bukan. Ini salaman ya, ini cuma ilustrasi itu ya. Ilustrasi ini dulu ini Pak RW sama Pak RT di Sukabumi. Ya. Jadi tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah itu memang suatu amsal, suatu pelajaran yang sesuai dengan ayat tadi ya. Ayat tadi menggambarkan bahwa sedekah itu dasar luar biasa, maka orang yang memberikan sedekah, memberi itu adalah
lebih mulia. Al yadul mulia khairu min yadus sufla. Jadi tangan yang di atas lebih baik dari tangan di bawah. Nah, sekarang kita masuk mempelajari dulu tentang apa? Sedekah ya. Sedekah itu kalau dalam Al-Qur'an itu ada istilah atau berarti pemberian. Ini dalam surat Hud ayat 108, surat Al-Isra ayat 20, ya surat Shad ayat 39, ya. Kemudian juga surat 78 ayat 36, semua ayat suci itu menyatakan pemberian Allah kepada manusia. Sementara kata kerjanya ya atau fiilnya berarti memberi, memang berlaku sama manusia dan oleh Allah kepada manusia seperti termuat pada ayat ini yang saya tulis. Nah, itulah istilah yang dipakai untuk memberi atau pemberian yang bukan termasuk sedekah. Jadi memang ada pemberian biasa, ya. Itu juga namanya ato dalam Al-Qur'an. Contoh ini ya, saya ambilkan dalam surat Shad ayat 39. Ada atau una ya famnun au amsik bigoiri hisab. Inilah pemberian kami, maka utamakanlah atau tahanlah tanpa perhitungan. Jadi dari bahasa memberi itu adalah ato'a, ya, itu memberi. Nah, kalau sodakoh itu jamaknya sodakot, ya, yang berarti adalah sedekah. Ini banyak sekali ayatnya ya. Al-Baqarah 196, 263, 264 ya. 271, 276, An-Nisa ini ya, 114, Surat Taubah 58, Surat Taubah 60 ya, Taubah 79, Taubah 103, Taubah 104 ya. Kemudian surat 58 12. Dan ini. Jadi sedekah di sini sebenarnya mengandung pengertian pemberian wajib yang pada ayat surah 4 ayat 4 disebut sodakot sebagai pemberian wajib pada istri atau belanja wajib berkelanjutan, bahwa sedekah itu mengandung pengertian pemberian wajib sebagaimana dimaksud ayat tadi. Dapat dipahami dari maksud ayat yang saya sebutkan tadi. Di An-Nisa itu ada memang seorang suami memberikan sedekah, dan di ayat lain pakai istilah infak atau nafkah. Kita lihat sekarang di dalam surah Al-Baqarah ayat 262. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi summa la yutbi'una ma anfaqu manna wala adza. Lahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkannya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti perasaan si penerima. Mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka, tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Jadi ini kalau diberi dalam kurung adalah orang yang infak dalam keadaan ikhlas, Pak. Jadi kalau tidak ikhlas itu kan memberi yang diberi supaya berterima kasih, lantas harus dengan syarat ini dan sebagainya. Nanti kalau tidak ikhlas juga ngungkit-ngungkit, wimbiane rata kayak duit ora iso sekolah, kowe mbiyen ora tak kayak duit ora iso mangan dan sebagainya itu. Padahal ini ya akan membatalkan sedekah itu. Jadi memang tugas Rasul itu adalah memberi kabar gembira dan juga memberi peringatan. Ini pahalanya sekian ya. Orang-orang yang berinfak, bersedekah. Tapi kalau sampai undat-undat ya, atau istilahnya di sini adalah menyakiti perasaan, itu batal ya, perbuatannya baik itu batal ya. Maka kita harus hati-hati. Sudah kita berikan ya sudahlah, kita tidak mikir lagi. Maka yang terbaik itu adalah kita tidak usah memikirkan kebaikan kita pada orang lain, tapi kita memikirkan kebaikan orang lain kepada kita.
itu namanya sudah zero, ya, sudah netral. Orang itu kalau pikirannya sudah netral, tidur nyenyak, makan enak, disakiti ya ora apa-apa, dijeleki ora apa-apa, dihina juga tidak apa-apa, disanjung juga tidak terbang, dihina juga tidak tumbang. Jadi wis sudah stabil Pak gitu. Kita lanjut ya. Surah Al-Baqarah masih 264. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil mani wal adha. Kalladzi yunfiku malahu riya'an nas wala yu'minu billahi wal yaumil akhiri. Wa famasaluhu kamasali safwanin alaihi turabun fa asabahu wabilun fatarakahu solda layak diruna ala syai'im mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Ini juga peringatan juga ya. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si manusia, dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadilah dia bersih, tidak bertanah. Mereka tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Ini juga disebutkan orang yang tidak ikhlas. Jadi jangan mengungkit-ungkit, ya, jangan memberi. Maka kalau surat Mudatsir itu kan wala tamnun taksir, ya. Janganlah kamu kalau memberi itu meminta pengharapan yang banyak. Ya. Jadi kalau kita ikhlas, itu kan jiwa kita kan sudah tingkatan yang baik kan, ya. Bisa jadi sudah mutmainah, bahkan sudah ridho dan diridhoi, ataupun tingkatan kamilah. Tapi kalau masih tingkatan ya amarah, lawamah, atau istilahnya muhalmah, ya sedekah atau apa, masih minta orang yang disedekah itu mengucapkan terima kasih atau masih mengharap itu. Walaupun dia mengucapkan ya tidak masalah, tapi kita tidak usah mengharapkan begitu. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, sekarang kita ke surah mana ini? Surah 9 ayat 60 ya. Ini sebagai inti juga ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal amilina 'alaiha wal mu'alafata qulubihim wa fir riqabi wal gharimina wa bis sabilillahi wa ibnis sabil faridatan minallahi wallahu alimun hakim. Kita terjemahkan di depak dulu ya. Sungguhnya maaf kalau di depak sungguhnya zakat ya. Sodakohnya di sini bahasa Arabnya innama sodakoh. Sungguhnya sodakoh, tapi di terjemahan depak sudah diartikan zakat. Maka pelajaran yang kemarin ya tentang sedekah sebagai obat itu, bahwa zakat itu adalah sedekah yang paling utama. Ya, jadi bisa dipahami ya, zakat itu sedekah, tapi sedekah itu bukan cuma zakat gitu. Maksud saya, zakat itu masuk sedekah, tapi sedekah itu belum tentu zakat, itu loh maksudnya. Jadi misalnya ya, karena ayatnya memang innama shadaqatu, dan ditutup ayatnya ya. Itu kan faridotan minallah. Faridoh itu kan fardu Pak, wajib.
Minaullah dari Allah. Kalau di depannya pakai innama, hanya sanya, ya, bahwasanya sodakoh itu adalah untuk ini tadi, 8 asnaf tadi. Kemudian tutup ayatnya faridotun minaullah, kewajiban kewajiban dari Allah. Faridotan itu kewajiban min dari Allah. Wallahu alimun hakim, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Nah, jadi demikian ya. Kita harus melihat bahasa Arabnya dulu. Nanti pemahaman kita lebih luas, lebih holistik. Tapi kalau sudah diganti itu namanya sudah tafsir, sudah persepsi dari penerjemah. Bukan kita merendahkan, tapi kita ingin holistik. Jadi perkembangannya itu bahwa bahasa itu ya, kalau Allah memang aqimus sholah wa atu zakah, itu memang tegakkanlah sholat dan berikanlah zakat, itu memang bahasanya kalimatnya memang zakat kan begitu. Tapi kalau sodakoh ya kita artikan sodakoh itu lebih jernih Pak. Kita tidak merubah apa yang Allah katakan kan begitu. Nah, oleh karena itu sekarang kita akan melihat ya, di dalam keterangan di Departemen Agama dulu ya. Orang fakir, orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya. Orang miskin, orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan. Lantas pengurus zakat, orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. Mu'alaf, orang yang kafir ada harapan masuk Islam, dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah. Memerdekakan budak, mencakup juga untuk melepaskan muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir. 6. Orang yang berhutang, orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang berhutang untuk adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam, dibayar hutangnya itu dengan zakat walaupun ia mempunyai mampu membayarnya. 7. Pada jalan fisabilillah, yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. Di antara mufasir ada yang berpendapat bahwa fisabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain. Jadi 8 orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya. Jadi saya ambil dari Depak ya. Sekarang kita lihat terjemahan dalam keterangan Al-Quran ya. Jadi Al-Quran itu menerangkan ayat yang lain ya. Nanti ada perbedaan sedikit, tapi ini untuk menambah wawasan ya. Dan intinya memang sedekah atau zakat tadi adalah untuk kemaslahatan umat. Ada sisi pragmatisnya ya. Karena Al-Quran itu koherensi, korespondensi, dan pragmatis. Itu harus kita lihat. Dan Al-Quran itu bukan hanya tekstual, tapi ada kontekstual dan konseptual. Itu yang perlu kita pahami. Sekarang kita melihat ya, tadi kan inama sodaqatul lil fuqara. Fuqara itu kan jamak dari fakir ya. Orang-orang barat atau orang fuqara itu orang yang tidak mempunyai tempat tinggal dan tidak mempunyai pekerjaan yang menghasilkan kebutuhan. Mereka mungkin saja invalid atau disabilitas, ada juga mungkin segar bugar atau menderita penyakit, ataupun sudah sangat tua, bertualang terlunta-lunta tanpa jaminan hidup sehari-hari. Mungkin pula mereka mempunyai famili kaya atau miskin, atau tidak berfamili sama sekali, tapi nyatanya hidupnya melarat ya. Ya, ini memang ada orang yang tua itu tidak bahagia tapi menderita. Saya pernah ya, karena rumah di pinggir jalan itu kadang melihat ya orang sudah sepuh ya, entah ada yang laki-laki, ada yang perempuan, itu jalan sudah enak, mungkin minta-minta, dan setelah diinterview ya, ternyata ya dia waktu mudanya juga pekerjaannya yang
tidak baik, kemudian keluarganya juga broken home dan lain sebagainya, yang sehingga waktu tuanya juga terlunta-lunta. Tapi ini ya semua ada pelajaran, semua sebenarnya bagi Allah itu baik-baik saja, karena hidup ini adalah untuk dijalani. Jadi tidak ada orang yang buruk sebetulnya dalam sisi spiritual itu. Yang ada adalah orang itu sesuai dengan proses ruang dan waktu. Jadi proses ruang dan waktu itulah yang akan mendewasakan seseorang, ya. Dan jalannya spiritualnya itu masing-masingnya berbeda. Maka sebetulnya ya, pencerahan yang sungguhnya itu adalah yang dari dalam diri kita masing-masing dan prakteknya yang di luar. Kalau pas kita dalam majelis taklim ini ya seakan-akan kita ya soleh semua, baik semua, ya, ikhlas semua, kan begitu. Tapi nanti begitu kita minta pada Allah, ya jadi Allah jadikanlah saya orang yang sabar, besok di jalan sudah ketemu, waktu mungkin jenengan nyupir apa, ya di jalan itu sudah diganggu orang, sabar enggak, kan gitu. Nah ini misalnya, berarti memang di dalam praktek kehidupan itulah sebetulnya ada pencerahan atau tidak. Di situ kita akan mengetahui diri kita masing-masing. Jadi kita tidak bisa atau tidak boleh memberi nilai rapot kepada orang lain. Kedua, orang-orang miskin atau masakin, yaitu orang-orang yang mempunyai tempat kediaman dan pekerjaan tetapi penghasilannya tidak cukup menurut ukuran relatif bagi kebutuhan hidup sehari-hari dengan keluarganya. Ukuran relatif sini tentulah menurut nilai hidup dengan harga barang-barang yang berlaku dalam masyarakat atau juga menurut perbandingan income per kapita. Tiga, para pekerja atau amilin, yaitu orang-orang yang bekerja atas sedekah itu. Jelasnya pejabat-pejabat pemerintah yang bertugas untuk kepentingan masyarakat, termasuk di dalamnya seluruh pegawai di daerah-daerah dan di pusat pemerintahan, tetapi bukan anggota tentara, polisi, jaksa, hakim, dan bukan pula pegawai kesehatan. Kemudian yang keempat, orang-orang mu'alaf, ya. Mu'alaf, ya, yaitu orang-orang yang dibangun hatinya untuk memahami ajaran Islam. Ya. Sebenarnya di sini mu'alaf ini ada yang baru saja masuk Islam, tapi sebenarnya mu'alaf sini adalah bisa saja mahasiswa yang sebenarnya dia itu memerlukan bantuan, ya beasiswa, karena dia itu pandai dan lain sebagainya, itu bisa masuk yang hatinya dikuatkan. Ya. Kemudian rikop, ya. Kemudian kalau ada istilah malaikat rokib, itu malaikat penjaga, ya. Itu bahasanya sama dengan kalau rikop itu yaitu semua yang berbentuk penjagaan bagi keselamatan lingkungan masyarakat seperti ya Kemenhan, ya, Kementerian Pertahanan dan Keamanan, kepolisian, kehakiman, ya. Jadi istilah rikop ini tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 177, surat At-Taubah 60 dan surat Muhammad ayat 4, yang berarti penjagaan sehubungan dengan rokobah berarti menjaga, termuat pada surat Toha ayat 94, dan dengan rokib berarti penjaga yang tertulis dalam surat An-Nisa ayat 1, Al-Maidah 117, surat Hud ayat 93, ya, surat Al-Ahzab 52 dan surat Qaf ayat 18. Juga sehubungan dengan rokobah berarti bujang penjaga, ya, termasuk dalam ini surat Nisa ayat 92, Nisa 89, ya, dan seterusnya. Kemudian ya orang-orang yang mendapat gorim, ya, kalau depak tadi kan gorim itu diartikan orang yang punya hutang, ya, punya hutang di sini adalah termasuk orang yang tidak bisa membayar. Tapi di ayat yang lain bahwa gorim itu adalah orang yang mendapat kecelakaan, ya, yaitu orang-orang yang tertimpa musibah buruk dalam hidupnya, seperti yang mengalami penyakit, ya, seperti COVID, kematian, bencana alam seperti banjir, tanah longsor, dan kecelakaan lainnya. Istilah gorimin bisa juga berarti orang-orang yang berhutang. Jadi ada dua
pengertian ya. Dan gorim yang berarti kecelakaan ini dalam surat Furqan ayat 65 dan seterusnya ya. Jadi itu antara lain ke situ. Kemudian yang ketujuh ya fisabilillah dalam garis hukum Allah ya. Bagi pejuang menegakkan syiar dan hukum Allah. Jadi pejuang dakwah untuk membumikan Al-Qur'an, bahkan juga untuk perang membela diri apabila diserang, termasuk berjuang di medsos untuk dakwah kebenaran. Jadi fisabilillah itu sebetulnya ya bisa para pejuang, Pak. Jadi kalau nome berjuang menegakkan kebenaran itu nanti ada pensiunnya gitu loh maksudnya. Itu juga logis sekali ya. Kemudian ini para pejuang Ibnu Sabil ya, yang bertugas di medan perang dan sebagainya. Tapi kalau sudah tadi adalah orang yang dalam perjalanan. Nah ini boleh semuanya ya. Maka kita ya kalau sudah berlaku kita laksanakan ke 8 asnaf tersebut. Ini adalah tugas amil ya. Jadi tugas amil itu ya di samping mengumpulkan juga menyalurkan. Dan itu harus penjenengan kalau itu harus yang apa? Kredibel, yang terpercaya. Kan kemarin saya gambarkan. Penjenengan lapar, titip nasi sebulan untuk berikan nasi ke Padang 1 bungkus. Segone ra ditukokke. Digondol duwite. Jenengan kan dadi luwe yo kan. Ora sida wareg. Sama saja itu. Pak saya minta bantuan nggawa blangko dan lain sebagainya. Bae di tinggo mangan dhewe, tinggo anu dhewe ora tinggo bangun masjid dan lain sebagainya. Artinya kan tidak sampai. Nah, maka kita harus berhati-hati. Nah, review bahwa kemarin dalam hal kita tujuan sedekah dan lain sebagainya itu sudah kita sampaikan. Dan kalau kita sakit ya seperti Ibrahim itu wa idza maritu fa huwa yasfin. Dan apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkan aku. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, ya, maka bahwa kita sedekah itu adalah kedahsyatannya seperti itu, ya, bisa membuat diri kita tidak ada kemelekatan, tidak ada keserakahan, dan yang namanya tidak ada keserakahan dan kemelekatan itu akhirnya menjadikan ketentraman. Dan di situ bisa kita zakat sebagai sedekah yang utama, bisa infak, amal khair, dan bisa bilillah untuk yang memerlukan, terutama adalah fakir miskin dan juga anak-anak terlantar. Tapi sayangnya saya punya teman tuh bikin meme ya. Begini. Kalau di Undang-Undang UUD 45 itu kan fakir miskin dipelihara oleh negara. Tapi dia memberi judul fakir miskin dipelihara oleh ya dermawan, tapi yang kaya korupsi dipelihara oleh karya itu ya itu cuma anu saja ya, istilahnya hal-hal yang lelucon lah gitulah. Maka supaya review bahwa tadi bisikan yang baik mengajak bersedekah, mengajak yang ma'ruf dan mendamaikan manusia. Nah, oleh karena itu ya mari semampu kita niatkan untuk diri kita masing-masing, sehingga kita kalau sudah ada niat, Allah akan memberikan jalan yang terbaik untuk kita. Untuk malam ini sekian dulu. Kalau ada pertanyaan atau komentar bisa nanti setelah ditutup, dan untuk Selasa yang akan datang kita libur karena tanggal merah ya. Demikian, nasrun minallahi wa qarib. Alhamdulillahirabbil alamin. Yahdillahu linuri ma yasha. Allah memberikan cahaya semesta rohani pada siapa yang kehendaki. Siapa yang kehendaki adalah orang-orang yang berkehendak. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.